tema kita hari ini yaitu menghakimi lawan menasehati. Jadi ini belum apa-apa aja nih judulnya tuh sudah, wah ini kayaknya bertentangan gitu ya. Sehingga saya sendiri dalam meneliti atau mencari sumber-sumber apa menghakimi, apa menasehati itu lumayan ya gitu ya. Jadi saya ya biasalah setiap mau menyiapkan firman Tuhan tuh pasti tidur mesti malam lah gitu. Karena nggak bisa cepet gitu ya. Mesti lihat sana, lihat sini. Nah, jadi kadang-kadang saya juga berpikir, kadang-kadang tuh saya suka ini juga, Pak Netsen terus terang. Ya Tuhan, ini saya nih makin lama makin susah nih. Kenapa saya jadi ke bawah-bawah begini nih, sebentar-sebentar mesti khotbah, waduh. Jadi kadang-kadang babak belur ya saya nyiapin bahan ini ya. Tapi ya disitulah kenikmatan tersendiri ya, bagaimana kita akhirnya bergaul menggumuli firman Tuhan. Jadi justru kadang-kadang di tengah-tengah kita menyiapkan, meneliti gitu, oh iya kita mendapat sesuatu yang bagus sekali ya, yang buat diri saya sendiri tuh oke gitu ya, bagus. Jadi memang menyiapkan firman Tuhan itu bukan sekadar untuk menyampaikan sebetulnya, tapi buat saya sendiri itu sangat mendukung saya jadi makin mengerti gitu ya. Mungkin kalau mungkin Pak Bikman dulu kan kalau suka khotbah gitu ya, dia cerita gitu ya bagaimana nyiapin ini, saudara enak dengernya ya tinggal denger, tapi nelitinya ya itu lama-lama saya, oh iya benar juga ya Pak Bikman dulu ngomong begitu tuh. Nah jadi inilah ya yang saya harus teliti bagaimana menghakimi lawan menasihati ya. Nah kenapa baru-baru aja ini udah membuat pusing saya ya, karena ini gimana Jan? Yang mana sih? Hah? Belum dinyalain ya? Oh iya. Oh iya. Ya, jadi mengapa kita jadi perlu menggumuli ya? Karena di dalam Alkitab sendiri itu menghakimi itu ya, kalau kita searching itu banyak gitu ya. Di samping Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini Tuhan Yesus baru mulai aja jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi kita lihat di bagian lain di dalam perjanjian lama terutama Musa menghakimi ya. Lalu Esra diminta mengangkat hakim-hakim ya. Jadi banyak di perjanjian lama itu Salomo pun menghakimi ya. Ingat cerita yang bagaimana ada dua ibu yang berebut bayi, ini bayi saya. Bagaimana Salomo harus menghakimi. Jadi yang satu bilang jangan menghakimi, tapi ternyata prakteknya di dalam Alkitab terjadi penghakiman. Nah, jadi kalau kita memahami ini, apakah ini bertentangan gitu ya. Ini dari soal menghakimi ya, saya memang tidak terlalu membahas yang banyak menasihati ya. Karena menasehati itu ada bagiannya sendiri nanti. Tidak terlalu banyak saya menyinggung di situ, tapi perlu juga kita lihat nanti. Nah jadi sehingga apa yang dimaksud Tuhan Yesus ini ya, makanya ini kadang-kadang kita punya kesalahan ya di dalam melihat atau memandang mengenai menghakimi ini. Oleh sebab itu mari kita baca dulu bergantian ya, Matius 7 ayat 1 sampai 5, lalu Lukas 17 ayat 3 ya. Ini tadi 3 dan 4, ayat 3 saja. Jadi saya memulai dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sama-sama Lukas, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Dari sini saja Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi, Lukas bilang jagalah dirimu, tegurlah dia. Ya, suruh menegur ya. Nah, inilah pandangan-pandangan yang perlu kita teliti sebagai orang percaya ya. Jadi pada umumnya kita di kalangan komunitas Kristen sendiri ya, itu sering beredar kan ya, jangan menghakimi gitu ya. Tidak boleh menghakimi, dilarang menghakimi gitu ya. Nah, umumnya ya mengutip dengan Matius 7 ayat 1 sampai 5 tadi ya. Biasanya kita begitu ya. Saya juga dulu zaman dari mahasiswa itu selalu nih kalimat-kalimat ini tuh kalau ketemu-temu jangan menghakimi. Ngomongin orang jangan menghakimi gitu ya. Tapi menghakimi yang bagaimana sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Karena kalau kita hanya melihat dari hal itu saja ya, dari Alkitab ya, mengutip dari Matius 7 ayat 1 sampai 5, ini nggak bisa-bisa Jan. Ya, kita lihat Ulangan 16 ayat 18 ya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu dan seterusnya. Lalu Esra 7 ayat 25, maka engkau hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Nah, di sini Alkitab juga berbicara suruh mengangkat hakim ya, mengangkat petugas gitu ya, untuk menghakimi umat ya, dalam hal ini umat Israel. Jadi tidak boleh juga berarti kan ada suatu kesalahan atau suatu pelanggaran yang didiamkan ya. Nah, sementara di Matius 7 ayat 1 sampai 5 tadi, Tuhan Yesus mengatakan janganlah menghakimi gitu ya. Apakah ini menjadi suatu pertentangan ya? Nah, ini yang perlu kita cermati ya, karena tema kita itu langsung soalnya menghakimi versus menasehati ya Teni ya. Nah, jadi kita harus meneliti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus gitu ya. Ya, jadi apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Jadi mengenai ayat yang kita baca, jadi sebetulnya tidak ada yang salah ya dalam hal ini dan tidak ada pertentangannya sama sekali gitu. Karena Tuhan Yesus itu barangkali melihat kondisi dan situasi yang ada di zaman Israel pada saat ia melayani, itu ahli Taurat dan orang Farisi itu sering mencela ya. Kebiasaannya itu ya, anak murid Tuhan Yesus makan metik bulir gandum aja, wah cuci tangan tuh muridmu dicela gitu ya. Jadi banyak celaan-celaan yang terjadi. Nah, sehingga Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran kepada murid-muridnya gitu. Jadi hidup itu jangan menghakimi itu tidak sebentar-sebentar mencela orang, sebentar-sebentar menyalahkan orang ya. Jadi justru orang percaya itu harus pertama-tama tunduk kepada standar kebenaran Allah ya, sebelum berusaha untuk meneliti perilaku orang lain gitu. Jadi kita diajar untuk tunduk dulu kepada kebenaran. Kita belajar nggak mengenai kebenaran gitu ya. Jangan-jangan kita juga belum belajar banyak, udah nyala-nyalain orang ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus itu patokan kita atau ukuran kita menggunakan
standar yang salah gitu ya. Ya karena kita tidak mengerti standar kebenaran itu sendiri gitu ya. Nah oleh karena itu sebelum kita memeriksa atau meneliti perilaku orang ya kita dululah, diri kita dulu, introspeksi dulu, kita sendiri sudah hidup dalam atau tunduk dalam standar kebenaran firman Tuhan atau belum gitu. Jadi jangan terbiasa cepat mencela kesalahan orang lain, sementara kita sendiri juga ini banyak kesalahan gitu ya. Jadi jangan, makanya itu analoginya selumbar saudaramu kau lihat gitu, balok di mata kepalamu tidak kau lihat gitu. Jadi ini kita tidak punya standar nilai gitu ya di dalam kita menyatakan kesalahan orang. Nah, mempertimbangkan kesalahan sendiri akan menghindari sikap mengecam orang dengan sewenang-wenang. Oke, tadi sudah. Jadi kita harus mempertimbangkan kesalahan kita dulu apa gitu ya. Meneliti diri kita, oke. Lalu bersikap kejam atas kesalahan orang lain dan bersikap lunak atas kesalahan diri sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh gitu ya, terlalu berlebihan sama orang, kejam sama orang, padahal kita juga melakukan kesalahan ya, yang mungkin kita lebih besar gitu. Nah inilah yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah tanda kemunafikan gitu ya. Makanya disebut hai orang munafik gitu ya. Karena ya banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi itu dia mengecam-ngecam orang salah padahal dia juga banyak salah. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengecam kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kan. Kamu itu seperti ahli-ahli Taurat dan celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih misalnya. Padahal di dalamnya penuh penuh belatung ya, pokoknya gitulah. Nah, jadi kita tidak boleh ya bersikap kejam atas kesalahan orang lain, lunak ya. Kita harus kontrol diri, introspeksi diri, kesalahan kita itu juga ada gitu, pantas nggak kita melakukan itu. Nah, karena yang terjadi ya dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 itu adalah penghakiman yang salah ya. Makanya Tuhan Yesus bilang janganlah menghakimi, karena ini cara-cara penghakiman yang salah. Kenapa salahnya? Menggunakan ukuran yang salah gitu ya. Patokannya atau standarnya itu yang salah gitu. Standarnya standar diri ya gitu. Seperti melihat dari berpatokan kepada diri kita. Nah itu adalah standar yang salah. Karena standar menghakimi yang benar ya jelas harus dengan hukum yang dari Allah gitu ya. Jadi kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah mengecam orang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah. Jadi motifnya itu bukan untuk supaya orang itu kembali ke jalan yang benar, tapi ini sifatnya memang ada kedengkian ya, ingin menjatuhkan dan lain-lainnya. Itulah yang dianggap salah ya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu waktu mengecam murid-murid Tuhan Yesus, memang unsurnya itu adalah banyakan adalah untuk menjatuhkan ya atau menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu waktu khotbah itu berduyun-duyun orang mendengarnya ya gitu. Dan bahkan disebutkan bahwa dia seperti memiliki khotbahnya itu penuh berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat gitu ya. Jadi memang khotbah Tuhan Yesus itu ya disenangi orang gitu. Dan ketika khotbah Tuhan Yesus disenangi orang-orang ahli Taurat ini merasa iri gitu ya. Atau orang Farisi ini juga iri. Wah, jadi iri dan dengki inilah yang membuat menghakimi dengan cara yang salah. Sehingga sering mencela, sering menyalahkan orang. Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Sehingga makanya kita juga dinasihati janganlah menghakimi. Tapi maksudnya adalah seperti ini gitu. Nah,
Apa yang terjadi ya kalau kita kebiasaan mencela orang lain? Hasilnya ini tidak adil gitu ya. Artinya penghakiman kita itu pasti salah gitu. Yang pertama memang ukurannya salah gitu ya. Dan tidak objektif jadinya. Kalau kita menghakimi dengan cara yang salah gitu, yang standarnya aja sudah salah gitu ya. Nah contohnya ini ketika perempuan berzinah ya. Ingat ceritanya ya, yang ketika dibawa oleh orang-orang Israel, dibawa ke Tuhan Yesus, perempuan ini ketangkap berzinah. Menurut hukum Musa ya harus harus dirajam sampai mati. Bagaimana? Nah, Tuhan Yesus diperhadapkan seperti itu ya. Nah ini adalah standarnya aja udah salah gitu ya. Kenapa salahnya? Ya motifnya itu udah salah gitu. Dia membawa orang berzina cuma satu pertama ya. Mana lakinya gitu ya. Tidak ada. Berarti tujuannya, motifnya ini mau apa gitu sebetulnya. Mau cuman pengen nih wanita ini mati aja udah biar gitu loh. Tapi kenapa yang dirajam cuma satu? Lakinya kok enggak gitu ya. Nah oleh karena itu waktu Tuhan Yesus itu mendapati hal ini, dia mengatakan bahwa kalau siapa yang tidak bersalah, silahkan melempar batu duluan. Lalu satu persatu orang itu tidak ada yang berani ya. Karena apa? Baru tahu dia salah gitu. Salahnya apa? Ya itu maksudnya aja udah salah. Karena standarnya juga salah. Mereka tidak membawa laki-lakinya. Ya sadar mereka bahwa ini adalah suatu kesalahan. Makanya tidak berani waktu diperhadapkan silakan lempar yang pertama tidak bersalah lempar. Yang nggak berani. Karena kalau berani-berani gitu bisa diperhadapkan dalam sidang yang beneran gitu ya. Mematikan orang dengan menghukum dengan cara yang salah. Nah itulah kebiasaan atau hasil yang kita dapatkan kalau kita menghakimi menurut standar dan ukuran kita. Ya. Lalu yang kedua menjerumuskan orang lain ya. Jadi kita nanti bisa menjatuhkan pada reputasi orang. Ya, gitu. Ya, jadi kita cuman sebenarnya mencela, menyalahkan orang itu memang kita maunya cuman supaya orang itu jelek gitu ya. Bahkan menggosipkan misalnya. Nah itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ini dikecam oleh Tuhan Yesus gitu. Ini yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi motifnya itu kita sudah tidak murni kalau begitu. Karena kita tidak lagi membawa orang itu mau kembali ke jalan yang benar. Tetapi memang kita mau menjatuhkan reputasi orang. Nah makanya hasilnya itu jadi berat sebelah ya. Kebiasaan kita seperti itu. Menghakimi dengan cara demikian ya. Nah, ini kok kelewatan. Kelewatan nih Jan. Ya. Nah, kemudian jadi bagaimana menghakimi yang diperbolehkan sesuai Alkitab ya? Tadi kita udah singgung ya Matius 16 ayat 18, Esra juga. Nah ini ada beberapa hal ya pedoman Alkitab yang bisa membawa kita bagaimana Alkitab memandang ya tentang menghakimi ya. Jadi memang menghakimi itu diperbolehkan sesuai Alkitab, memang ada gitu ya. Jadi kalau kita baca Ulangan 16 ayat 18 tadi, pertama hakim-hakim dan petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil gitu ya. Jadi boleh menghakimi, tapi harus dengan pengadilan yang adil gitu ya. Lalu Tawarik ya, 2 Tawarik 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian
untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ya, menghakimi, di sini ada kata menghakimi lagi. Jadi Salomo meminta bijaksana dan pengertian ya untuk menghakimi orang. Jadi yang pertama tadi Ulangan bilang harus adil, yang kedua di Tawarik ini harus dengan bijaksana dan kebijaksanaan dan pengertian gitu ya. Kebijaksanaan dan pengertian ini bukan pinter ya, beda ya. Bijaksana itu adalah dapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah bijaksana ya. Nah, lalu Esra ayat 7 dan ayat 7:25 tadi. Maka engkau hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Supaya mereka menghakimi lagi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar ya. Boleh kan menghakimi ya, tapi apa di sini? Harus semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Jadi harus mengetahui hukum Allah gitu. Dan orang yang belum mengetahuinya gimana? Harus belajar katanya. Jadi boleh menghakimi ya. Tapi pertama tadi harus adil. Kedua, dapat bijaksana, meminta bijaksana dan pengertian dari Tuhan. Yang ketiga, harus mengetahui hukum Allah gitu ya. Nah, kalau sudah memenuhi unsur-unsur ini, maka kalau dia jadi hakim pasti benar gitu. Pasti nggak ngaco lagi gitu ya. Pasti punya standar kebenaran. Bagaimana dia harus menghakimi yang benar tadi ya, yang adil. Karena ukurannya itu bukan lagi ukuran diri, bukan lagi ukuran karena saya sebel sama dia, hajar aja hukum yang gede gitu ya, mati lu ke neraka. Itu kelebihan kita ya. Jadi kalau menghakimi itu ya harus adil. Makanya oleh sebab itu hakim-hakim dalam pengadilan ya di lembaga-lembaga pemerintahan ya yang ada di negara kita pun maka itu sama tuntutannya. Mereka menghakimi harus dengan adil dan tidak sembarangan, oh saya mau jadi hakim, ya nggak bisa lah. Mereka sekolah, paling tidak lulus sarjana hukum, lalu mengerti KUHP dan sebagainya ya, saya juga nggak ngerti soal ini ya, hukum-hukum ya. Tetapi mereka punya keahlian di bidang itu, nggak bisa gitu, saya mau jadi hakim gitu. Lah apa gitu, sekolahnya aja nggak pernah, belajar hukum nggak pernah, bagaimana mau jadi hakim. Nah makanya pengadilan itu adalah tempat ya, tempat orang datang untuk meminta keadilan ya. Nah oleh karena itu kalau lembaga peradilan itu sudah tidak adil ya, sudah bisa dibayar atau sudah bisa disogok dengan uang dan sebagainya, nah maka disitulah kita tidak menemukan keadilan itu. Dan siap-siap ya hakim yang demikian nanti akan dihakimi oleh Allah. Nah, oke ya, jadi itu menghakimi ya yang diperbolehkan ya. Nah, bagaimana dengan menasehati ya? Jadi tadi mengenai hakim, penghakiman nggak usah kita pertentangkan lagi ya antara yang dikatakan oleh apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan apa yang ada di dalam Alkitab di bagian lainnya ya. Sesungguhnya memang tidak bertentangan ya, karena yang dikecam oleh Tuhan Yesus itu tadi adalah menghakimi yang tanpa dasar gitu ya. Ada unsur-unsur lain, unsur ukuran yang salah, standar yang salah, kebencian ya mungkin, dengki, dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh kita gitu ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus ingat ya, kita tidak bisa menghakimi orang menurut standar kita gitu.
Nah, lalu bagaimana dengan menasehati atau menegur ya? Nah, ini kenapa saya tambahkan menegur ya? Karena menegur itu juga tidak salah gitu, di Alkitab ada gitu. Apalagi menasehati gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dalam hal menegur. Jadi menegur itu justru adalah sebuah kewajiban yang besar ya, yang menjadi sarana untuk menyelamatkan orang itu ya dari maut. Jadi kalau ada orang salah itu kita berikan teguran, ya itu baik gitu. Sejauh kita mau menyelamatkan orang itu gitu ya. Nah, teguran-teguran ahli Taurat dan Farisi itu memang tujuannya bukan menegur itu, mau mencela atau menyalahkan orang aja ya. Nah, yang di sini menasihati atau menegur itu motifnya itu untuk menyelamatkan jiwa orang itu gitu ya. Nah, jadi bagaimana ya kita menegur? Filipi 2 ayat 1 ini ya, ini ada unsur-unsur ya, bagaimana supaya kita menegurnya itu dengan benar ya, isinya tuh apa ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah, di sini kita bisa menasihati atau menegur itu dengan benar ya, dengan unsur-unsur yang ada di dalam Filipi ini. Jadi kalau kita lihat, menegur menasihati dengan nasihat Kristus ya. Karena dikatakan di dalam Kristus itu ada nasihatnya. Artinya kita sewaktu menasihati orang atau menegur orang itu adalah sesuai yang ada nasihatnya itu yang ada di dalam hikmatnya Kristus. Karena Kristus itu adalah firman Allah. Sehingga kalau patokan kita menasihati itu berdasarkan nasihat yang ada di dalam Kristus, maka nasihat kita pasti tidak salah gitu. Nasihat itu pasti benar gitu ya. Karena nasihatnya itu berasal atau bersumber dari dalam Kristus ya. Karena Kristus itu adalah firman Allah. Ya ini kita belum bicara bagaimana menegurnya ya, tapi isinya ya, isi teguran itu ya harus mengikuti daripada nasihat Kristus itu sendiri gitu. Lalu bersifat menghibur ya. Jadi bersifat menghibur itu penghiburan kasih bersifat menghibur. Jadi ada kasih yang mengangkat gitu ya. Jadi waktu kita menegur itu sebetulnya membuat orang yang kita tegur itu dia itu merasa dikasihi gitu ya. Jadi kalau kita menegur orang lain itu tidak merasa dikasihi ya mungkin teguran kita ada yang salah gitu. Karena kalau teguran kita itu benar ya, sesuai dengan hikmat yang kita dapatkan dari nasihat Kristus, itu pasti mengangkat orang itu. Seperti Tuhan Yesus, waktu perempuan itu berzina, dia juga mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi apakah orang itu membenarkan perempuan itu? Tidak juga. Dia bilang, janganlah kamu berbuat dosa lagi. Tetap, jangan kamu berbuat dosa lagi. Si perempuan itu harus dikatakan bahwa memang kamu dosa gitu. Tetapi janganlah kamu berbuat dosa lagi. Artinya di sini Tuhan Yesus itu menegur, tetapi juga menerima si perempuan itu untuk kembali kepada jalan yang benar ya. Nah, kemudian harus dalam persekutuan roh ya. Nah, dalam persekutuan roh ini supaya ya kita dalam frekuensi yang sama gitu ya, dalam hidup persekutuan ya. Persekutuan roh gitu. Jadi kita tidak lepas dari persekutuan roh gitu ya di dalam menegur. Karena kalau kita lepas dari persekutuan, maka kita tidak lagi motivasi kita itu tidak lagi untuk mempersekutukan gitu ya orang yang kita tegur itu gitu. Jadi harus dalam persekutuan. Oleh karena itu makanya tidak semua orang pantas juga memberikan teguran ya gitu ya. Jadi ini ingat juga ya, tidak semua orang pantas memberikan teguran. Jadi jangan jangan mentang-mentang boleh memberikan teguran ya. Terus misalnya
apa Tenny gitu ya, menegur Pak Netson gitu. Wah, ini hati-hati ya. Tidak semua juga, tidak semua orang tuh pantas menegur gitu ya. Jadi ada di dalam gereja jabatan-jabatan yang diberikan oleh Tuhan untuk tata tertib bagaimana menegur ya gitu. Jadi seperti pendeta, penatua dan lain-lain ya. Itu adalah jabatan-jabatan bagaimana yang diberikan oleh gereja. Jadi gereja itu sebenarnya sangat bermutu gitu ya. Bagaimana supaya orang itu tertib gitu dalam menegur. Makanya oleh karena itu ketika ada orang yang salah itu sebagai gereja itu tidak boleh langsung mengecam. Kan ada ya yang Tuhan Yesus bilang, panggillah dia 4 mata gitu ya. Tegurlah dia dalam kasih. Gitu. Jadi misalnya saya ngelihat Susi bersalah gitu ya. Saya tidak boleh tuh, wah si Susi itu orangnya begini begono, kerjaannya begini begono, mengumbar untuk menjelekkan Susi. Atau dia ini waktu ngitung kolektor, duit gereja diambil gitu. Nah, saya terus mengumbar begitu, itu nggak boleh. Saya harusnya memanggil dia gitu. Sus, saya mau ngomong misalnya, bener nih kamu ada kejadian seperti ini. Nah kalau dia nggak ngaku, baru saya mesti panggil orang lagi, saksi gitu ya. Nah, menurut orang ini kamu tuh begini gitu. Dan kalau udah 2 saksi ya gitu ya, itu adalah hal yang sah ya, yang bisa menyatakan orang itu bersalah. Kalau dia sampai nggak ngaku juga, maka dibawa ke jemaat gitu. Nah itu mekanismenya, jadi nggak sembarangan orang gitu ya, bisa membawa-bawa orang gitu menyatakan bersalah. Nah, jadi tidak semua orang pantas gitu ya untuk menegur ya. Ya kecuali kalau kita dengan teman, karena kita dengan teman itu kan kita memang kenal ya, mengenal. Tentu kita tidak ingin menjatuhkan dia, kalau salah ya kita bisa langsung menegur gitu ya. Tapi jangan kecepetan gitu ya, seperti yang saya contohkan Pak Tenny Tenny menegur Pak Netson gitu. Jangan ini, kalau Pak Netson menegur Tenny nggak apa-apa. Ya oleh karena itu maka hamba Tuhan ya ketika menegur, ya kita tidak ada masalah gitu ya. Pak Bigman juga dalam waktu dulu pernah dalam khotbahnya menegur kita gitu ya banyak. Tapi ya itu nggak masalah, memang dia memiliki jabatan yang sah untuk menegur ya gitu. Nah, lalu tidak semua orang pantas ditegur ya. Jadi tadi tidak semua orang pantas memberikan teguran, sekarang tidak semua orang pantas ditegur ya. Ini Matius 7 ayat 6 ya. Itu mengenai janganlah memberikan mutiara kepada babi. Janganlah memberikan apa yang kudus kepada anjing gitu ya. Nah ini orang yang tidak pantas ditegur ya, ini orang yang memang sudah tidak mau menerima kebenaran gitu. Jadi memang kalau orang yang sudah tidak mau menerima kebenaran ini tidak pantas ditegur. Ya nggak usah. Karena ini kiasannya babi ya. Babi itu kalau dilempar mutiara, mestinya mutiara itu kan berharga ya. Jadi dia pikir gue disambit gitu. Ya karena emang dia nggak bisa menerima kebenaran itu ya. Nah orang yang nggak pantas menerima teguran ya, yang tidak pantas diberikan itu gitu. Dikasih tahu yang benar dia pikir dia disakiti gitu. Ya karena nggak ngerti. Nggak punya standar nilai lagi gitu ya. Nah makanya janganlah kita seperti si babi tadi ya gitu ya. Dikasih mutiara malah dipikir kita disambit batu gitu. Oke, yang terakhir ya. Belum ya. Wah, tadi udah tinggal 5 menit. Ya tadi harus ada berbelas kasih ya. Berbelas kasih ini artinya kita tidak menjatuhkan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi menghakimi dan menasehati atau menegur ini sebetulnya tidak ada yang bertentangan di dalam Alkitab ya. Dua-duanya bisa jalan kalau sesuai dengan
aturan ya, sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan Alkitab ya. Jadi tidak ada yang salah. Menasihati atau menegur pun juga tidak ada yang salah. Tadi kesimpulan kita yang dikecam Tuhan Yesus adalah kesewenangan kita yang terlalu cepat menyalahkan orang, memfitnah orang, menceritakan keburukan orang lain ya, misalnya bergosip, sok berkuasa, sok lebih rohani. Nah inilah yang dikecam yang tidak boleh ya, oleh atau yang dilarang oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kita justru sebagai orang percaya harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Supaya ketika kita menegur dan menasihati orang pun, itu pun punya kewibawaan gitu ya. Karena kalau kita tidak hidup dalam benar, bagaimana kita membawa orang juga dalam kebenaran. Nah jadi itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman di Wisma Bersama, kiranya kita lebih belajar dengan diri kita sendiri bagaimana kita hidup, hati-hatilah ya, awasilah diri kita supaya kita hidup sesuai dengan standar firman Allah dan hukum Allah, sehingga kita juga menjauhi atau terjebak dan mengecam orang ya, atau menyalahkan orang lain tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri. Amin. Mari kita satu dalam doa.